Selamat pagi, salam untuk kita semua pada minggu yang ketiga di bulan Mei ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan terus memelihara kita hingga hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa pada hari ini, di minggu ketiga di bulan Mei. Kami bersyukur semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Kami boleh ada hingga saat ini, semua karena pertolongan Tuhan atas setiap kehidupan kami, secara khusus jemaat GKMI Sion. Terima kasih Bapa. Sebelum kami merenungkan firman Tuhan, mari Roh Kudus-Mu menolong kami, supaya kami Tuhan dapat memahami apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan pada hari ini di dalam Mazmur pasal 37 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan Mazmur pasal 37 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini akan membawa kita kepada sebuah kehidupan yang akan kita wariskan kepada generasi kita, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berada, dan Tuhan akan terus menolong kita. Kita mau melihat bagian keseluruhan dari kitab Mazmur 37 ini. Ini adalah sebuah puisi akrostik. Dalam bahasa Yunani adalah akrostistis. Puisi yang hurufnya awal dari setiap garis menyusun sebuah kata atau kalimat secara vertikal dari atas ke bawah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Mazmur ini yang pertama ingin menunjukkan kepada kita bahwa kemanapun kita pergi, selalu ada orang-orang yang dengan sengaja melanggar hukum Tuhan, namun mereka bebas dari hukuman. Firman Tuhan katakan kita jangan marah, kita jangan iri terhadap mereka karena apa yang kita lihat tidak seperti apa yang akan terjadi nantinya, bahwa Tuhan itu maha adil dan akan memberikan keadilan kepada siapa saja. Yang kedua, Mazmur ini mengajak kita tidak marah-marah. Saya katakan lagi tadi, tidak iri terhadap orang-orang yang berbuat jahat dan curang. Hal itu sangatlah tidak berguna, karena mereka akan lisut, dikatakan oleh firman Tuhan, lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Mungkin saja kejahatan dan kecurangan saat itu membawa kesuksesan, namun tidak abadi, tidak kekal.
cepat atau lambat kecurangan akan terungkap dan menjadi aib bagi dirinya yang melakukan ketidakjujuran dan kecurangan di dalam kehidupan. Jadi tidak ada alasan untuk marah, untuk iri bagi siapa saja. Selama kita masih berjalan di dalam kebenaran Tuhan dan berbuat jujur, selama kita hidup di dalam dunia ini, tidak perlu ada kemarahan yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, sampai kita berbuat jahat atas keberhasilan orang lain yang diraih dengan segala kecurangan. Jangan sampai itu terjadi kepada umat Tuhan. Nah, kualitas mental, moral kita tidak dapat kita sandingkan dengan kehidupan mereka. Kita tidak bisa, kok itu seperti itu, kok saya tidak bisa. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kok orang lain bisa, kok saya tidak bisa. Nah, itulah kehidupan kualitas anak-anak Tuhan. Tidak bisa kita sandingkan kehidupan kita dengan mereka. Kita berbeda. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita marah itu sangatlah merugikan kita. Karena kemarahan hanya membawa kepada sebuah kejahatan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kemarahan akan mendorong kita kepada sebuah kejahatan yang akan membabi buta. Dikatakan sampai kemarahan itu membuat kita panas hati. Nah, kalau sudah panas hati, apa yang akan terjadi? Tentulah kejahatan-kejahatan yang terus akan dilakukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat yang ke-8, lebih baik kita diam, berhentilah untuk marah, ya. Sebab di dalam diam kita bisa menunjukkan kualitas kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang benar dan jujur di hadapan Tuhan. Nah, di dalam pasal yang ke-37 ini, Mazmur ini, dari ayat 1 hingga ayat yang ke-11, di sana ada 4 kali dikatakan jangan marah. Jangan marah, ada 4 kali. Ayat 1, ayat 8, ya. Ayat 8 itu ada 2 kali, ya. Dikatakan di sana jangan marah. Ayat yang ke-7 dikatakan ayat 8. Nah, jangan marah. Ini membuktikan di sini kita melihat bahwa kemarahan itu akan membawa sebuah kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam kondisi seperti ini, hari-hari yang sudah kita jalani beberapa bulan ini, kita diperhadapkan dalam situasi yang membuat hati gusar, yang membuat kita tidak tenang. Nah, bagaimana di minggu yang pertama, khotbah Pak Edi katakan supaya kita berpikir tenang di dalam segala hal, ya, supaya kita bertindak pun kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, firman Tuhan hari ini, Mazmur 37 ayat 1 hingga ayat 11 ini, saya katakan tadi ada 4 kali yang berkata jangan marah dengan situasi yang terjadi. Jangan iri kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Kita jangan marah melihat keadaan orang lain apapun yang mereka lakukan di dalam kehidupan ini. Jangan marah. Karena kemarahan akan mendorong kita untuk berbuat kejahatan. Dan orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan oleh firman Tuhan katakan tadi, akan dilenyapkan. Nah, mungkin dalam situasi seperti ini, siapa yang tidak marah? Mungkin semua orang akan marah. Nah, tentu kemarahan itu ada sebabnya. Nah, pekerjaan terganggu, aktivitas terganggu, keuangan terganggu, hubungan sosial kita terganggu, komunikasi dengan orang-orang yang kita kasih, orang tua, saudara kita terganggu, ibadah kita terganggu,
semuanya serba terganggu. Kesehatan kita terganggu. Siapa yang tidak marah? Tetapi firman Tuhan katakan, berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Namun kita lihat di lain pihak. Banyak orang dengan bebasnya melakukan aktivitas mereka dengan leluasa. Siapa yang tidak kecewa? Siapa yang tidak iri atau marah dengan mereka? Nah, apalagi dengan adanya bantuan-bantuan sosial pandemi ini, ya, banyak yang tidak tersalurkan dengan baik. Yang diberikan hanya kepada keluarga, orang-orang terdekat, orang-orang yang dipilih. Siapa yang tidak marah? Tetapi anak-anak Tuhan hari ini dikatakan jangan marah. Ya, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Ya, berhentilah marah. Ini firman Tuhan. Jangan marah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dikatakan bahwa orang yang berbuat marah, yang melakukan kemarahan, yang berujung kepada pertengkaran. Satu minggu ini sudah 2 kesaksian yang saya lihat, saya dengar. Karena situasi yang seperti ini, mereka harus marah-marah RT-nya, mereka harus marah dengan orang-orang yang bertugas untuk membagikan pertolongan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, akhirnya sampai memutuskan hubungan persekutuan. Nah, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, jangan sampai kita marah, sampai kita melakukan kejahatan, dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, jelas firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita supaya berserah dan bersandar kepada Tuhan, karena Ia akan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dia akan melakukan, Dia tahu, dan Dia melakukan bagiannya untuk kita. Nah, yang pertama itu kita melihat ayat 1 hingga ayat yang keempat, dikatakan bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita, memenuhi segala kebutuhan kita. Siapa yang dapat memenuhi kebutuhan kita, segala kebutuhan kita? Pemerintah? Tidak semua, terbatas. Mungkin secara fisik, secara jasmani oke. Apakah mereka dapat memenuhi kebutuhan kita, jiwa dan roh kita? Bisakah mereka memberikannya kepada kita? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada ayat yang ke-11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kesejahteraan yang tidak diterima oleh orang fasik, orang dunia ini. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Orang lain terbatas memberikan bantuan. Orang lain terbatas memberikan pertolongan kepada kita, apa yang kita inginkan. Tetapi firman Tuhan, Tuhan akan memenuhi. Nah, oleh sebab itu kita jangan iri hati, kita jangan marah. Percaya saja kepada Tuhan dan kita tetap setia dan selalu bersuka cita. Tuhan menyediakan apa yang diperlukan. Tuhan akan menyediakan apa yang diinginkan oleh hati kita. Tentu ini bukan keinginan egois kita, ya, untuk kepentingan kita pribadi. Tentunya ini adalah kepentingan atau keinginan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan kita itu apa, kebutuhan pokok kita itu apa. Bukan hanya sekedar sembako, tidak, Bapak Ibu, kesejahteraan jiwa dan roh kita. Kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita. Banyak orang khawatir dengan kehidupan ini. Akhir-akhir ini. Nah, inilah firman Tuhan kepada kita hari ini.
kita jangan marah. Untuk apa kita bersedih dengan kehidupan ini? Dengan sedang apa yang terjadi, mungkin kita akan selalu kecewa. Tetapi kita ingat, Dia Tuhan memelihara kita. Dia Tuhan memelihara saudara dan saya. Tidak pernah terbatas pertolongan Tuhan. Bantuan manusia terbatas. Dia Tuhan yang sanggup menyediakan apa yang ada di dalam hati kita, yang orang lain tidak tahu. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Damai sejahtera bagi kamu. Itulah awal bahasa Tuhan Yesus pada saat kebangkitannya. Damai sejahtera bagi kamu. Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Dia tahu kebutuhan kita. Yang kedua, ayat 5 dan 6 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ini adalah firman Tuhan. Tuhan akan memunculkan hak kita yang mungkin tidak bisa orang lain lihat, yang tidak dapat, mungkin tidak pernah kita duga. Hak-hak kita akan Tuhan munculkan. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan tidak pernah lalai. Ia selalu setia kepada apa yang Ia ucapkan. Jangan takut kalau kita merasa terabaikan akhir-akhir ini oleh orang lain. Jangan kita merasa marah, kita tidak diperhitungkan. Oh, dari RT saya kami diabaikan, kami dilewati. Jangan marah Bapak Ibu. Tapi kita harus ingat Tuhan akan memunculkan hak-hak kita seperti siang. Jelas. Tidak dalam kegelapan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan akan munculkan. Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, tidak pernah terlambat. Dikatakan seperti matahari terbit itu tidak pernah terlambat di pagi hari. Ya, tidak pernah terlambat. Ia akan terus bercahaya menyinari seluruh bumi. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan akan memunculkan hak-hak kita. Tuhan akan memunculkan bagian-bagian yang kita perlukan. Jadi jangan khawatir, jangan marah, jangan iri dengan orang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Nah, inilah kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, ya, Tuhan selalu saja mengirimkan orang-orang yang tepat untuk memberkati kita. Mungkin tidak pernah kita bayangkan. Kita tidak pernah bertemu, mungkin kita tidak pernah bertegur sapa, atau mungkin kelewat pikiran kita pun kita tidak pernah. Tuhan kirimkan orang itu untuk memunculkan hak kita, bagian kita, apa yang harus kita terima untuk memberkati kita. Nah, karena kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin lewat pekerjaan kita, lewat usaha kita, lewat sosial kita. Kita jangan takut, jangan merasa khawatir. Yang ketiga, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11 dikatakan. Nah Bapak Ibu, ayat ke-7 dan yang ke-11, Tuhan memberkati orang yang rendah hati, orang yang berdiam diri dengan limpah. Tuhan akan memberkati orang yang rendah hati, yang selalu berdiam diri dengan limpah. Setiap orang yang hatinya tenang, pikirannya tenang,
sikapnya pun tenang, maka ia akan diberkati dengan limpah dalam perjalanan hidupnya. Limpah yang bagaimana? Mungkin orang lain tidak pernah tahu. Dia suka duka, tetap tersenyum, suka duka, tetap bersyukur. Nah, inilah yang diberkati oleh Tuhan. Dia tahu kondisi-kondisi kehidupan, dia berhikmat. Dia tidak pernah marah-marah. Tetapi ada saja Tuhan memberikan pertolongan yang tidak pernah dibayangkan oleh kita, yang tidak pernah dibayangkan oleh orang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dikatakan firman Tuhan bahwa orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati, dikatakan akan mewarisi negeri. Nah, kemanapun ia pergi, berkat Tuhan akan selalu mengikuti dia. Orang yang berdiam diri menanti-nantikan berkat Tuhan dengan sukacita dan penuh dengan syukur, inilah yang berlimpah-limpah itu, yang tidak bisa dirasakan, dinikmati oleh orang lain. Orang yang rendah hati, lemah lembut, bawaannya tenang, sikapnya tenang, pikirannya tenang, berkat selalu mengikutinya. Kemanapun dia pergi, ada saja berkat yang dia terima. Bukan saja berkat-berkat jasmani, tetapi bagaimana Tuhan menyediakan apa yang ada di dalam pikirannya. Dia tahu kehidupan, dia bijaksana, dia berhikmat di dalam menjalani kehidupan ini. Ada uangkah, tidak ada uangkah, dia tetap tenang. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kemarahan itu tidak berguna. Siapa yang tidak marah? Kalau marah yang mendidik, oke. Tetapi kalau kemarahan yang sampai panas hati, yang membawa dendam, membawa kejahatan, lebih baik berhentilah melakukan itu. Berhentilah marah, dikatakan ayat yang ke-8. Dan tinggalkanlah panas hati itu, jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Ya. Jangan sampai kemarahan itu kita simpan. Jangan sampai membuat semangat kita patah, sampai membusukkan hati. Nah, apa yang dikatakan firman Tuhan ayat 8 ini, jangan sampai panas hati. Kalau hati sudah panas akan busuk, ya. Nah, karena akan mendorong orang untuk melakukan kejahatan. Orang yang suka marah, yang tidak ada sebabnya yang jelas, ya. Makan pun tidak kenyang, tidur pun tidak nyenyak. Nah, memang datangnya marah itu tidak dapat dicegah, tetapi dapat kita redakan. Nah, 2 hari yang lalu kalau tidak saya pernah menonton televisi, orang bule yang marah-marah mau di karantina 5 jam baru dapat dijinakkan, 5 jam baru dapat diredakan kemarahannya. Nah, ini. Tapi kalau orang yang meredakannya itu juga marah-marah, malah itu akan membawa kepada kejahatan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di akhir-akhir ini janganlah kita mudah emosi, jangan mudah marah yang berlebihan, yang sampai membawa kepada kejahatan. Jika tidak mau kehilangan berkat, ya, orang yang marah-marah akan kehilangan berkat di dalam kehidupannya, tidak akan mewarisi negeri, ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, ayat yang ke-11 itu, tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nah, ada yang mengatakan, bahwa kemarahan itu seperti bagaikan kanker, ya. Orang yang
suka marah berlebihan di dalam kehidupannya, ini sudah diintai oleh penyakit kanker, ya. Ia harus dibabat dulu, ya, harus dibabat sebelum merambat kemana-mana kemarahan itu. Jangan sampai kemarahan itu seperti kanker, ya, dalam kehidupan. Jadi bagaimana kita meredakannya? Kemarahan-kemarahan itu. Ingat firman Tuhan tadi, kita hidup hanya Tuhan yang memelihara kita. Jangan kecewa, jangan iri orang-orang yang berbuat jahat akhir-akhir ini. Mungkin kita menjadi orang yang terabaikan, ya, yang tidak pernah diperhitungkan. Tuhan memperhitungkan kita. Tuhan tidak lalai memelihara kita dengan segala kesetiaannya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang tetap kuat di dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur Bapa kami naikkan di hadapan-Mu. Firman-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Tuhan akan menaruhkannya dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang tetap kuat, bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup kami, bahwa Tuhanlah yang akan memenuhi segala kebutuhan kami, bahwa Tuhanlah yang akan memunculkan hak-hak kami, dan Tuhanlah yang akan memberkatinya, sehingga kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang selalu dengan segala kesetiaan, selalu dengan hidup dalam bersyukur di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu untuk segala aktivitas yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkatinya. Mereka menjadi jemaat yang kuat tangguh di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin.